punya suami, suaminya tambah lengket, tambah cinta, amin. Matanya nggak bisa berkedip kecuali melihat ibu-ibu, amin. Yang lagi cari suami ada tidak? Ambo dulu. Ya, saya doakan insya Allah rumah tangganya diberkahi Allah, amin. Yang punya hutang, ada yang punya hutang? Banyak hutang. Insya Allah setelah busuk nanti mendengarkan tausiah hutang, doa sama-sama, Allah mudahkan untuk melunasi hutangnya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu nampak dari sini wajah-wajah yang hadir, nampak wajah-wajah yang bercahaya. Insya Allah ini tanda wajah-wajah calon-calon penghuni surganya Allah. Bapak Ibu, saya tidak lama, singkat saja karena Ustaz kita punya waktu kurang lebih 1 jam. Helmi Hasan, alhamdulillah Allah mudahkan berkunjung ke rumah beliau. Hampir seluruh Ustaz Helmi Hasan sudah silaturahim. Tetapi rumah yang insya Allah paling banyak berkahnya rumahnya Ustaz Maulana. Rumahnya memang tidak hektaran, rumahnya memang tidak tingkat, tidak besar, tapi hanya Bapak Ibu penuh berkah. Maka Bapak Ibu sekalian, tepat zuhur hari ini ibu-ibu panitia mengundang Ustaz Maulana. Tolong dengarkan baik-baik, resapi betul ceramah besarnya, niatkan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Paham? Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi niatkan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Ini kepanjangan. Bapak Ibu sekalian, hanya ini. Begitupun Pak Wagub, Pak Sekda, para pejabat, Forkopimda semua hadir. Ya, Ketua BMT juga hadir. Juga anggota DPD RI kita. Dan kemudian pengurus yatim yang tadi saya lihat juga ada. Sahabat yatim dan Ustaz Maulana di provinsi ini 100% targetnya anak yatim apapun agama sukunya diangkat anak betul dari jajarannya. Wali kota, bupati dan jajarannya mungkin satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia mungkin, yang gubernurnya, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil kota, Forkopimda semuanya mengikat anak yatim mungkin hanya di provinsi Bengkulu. Maka inilah mungkin salah satu amalan kenapa provinsi Bengkulu dijauhkan dari segala macam musibah bencana. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu sekalian, ini saja kita dengarkan sama-sama dengan serius, niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kebijakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Kita baru bicara, Pak Gubernur sudah membuktikan. Sama-sama kita cinta, yakin, ternyata Pak Gub sudah menjalankan. Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak enak waktu Pak Gub datang ke rumah, saya tidak sempat jamu beliau. Ternyata beliau puasa. Dan saya mohon maaf juga, saya sudah 7 tahun puasa Idris. Puasa Idris itu tiap hari. Kalau tahu hari ini puasa, besok tidak. Kalau Idris setiap hari puasa. Jadi minta maaf, saya juga tidak dijamu, nggak usah. Karena saya puasa. Mohon maaf, apapun alasannya, saya tidak akan batalkan. Karena puasa Idris ini menyangkut diri saya pribadi. Karena tidak, sebenarnya puasa Idris itu nggak boleh puasa tiap hari, hanya puasa Daud panasnya. Tapi karena saya puasa Idris itu karena istrinya sudah meninggal dan tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Maka saya puasa. Sekarang sini ibu, kita
Kita semua tenang. Kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang berkaitan dengan manusia disebut amal. Jamaah dengerin. Ya Allah, jadikan aku orang yang soleh. Mana itu? Jamaah, amalnya soleh. Soleh itu artinya berguna, bermanfaat. Khairun nas amqalun nas, sebaik-baik manusia yang banyak manfaatnya. Jamaah dengerin. Pak Gubernur orang soleh, Pak Wagub orang soleh, Bu Leni orang soleh. Semua yang bermanfaat kepada sesamanya disebut soleh. Menjadilah orang bermanfaat. Pak RT, polisi, dokter, karena semua yang berkaitan kepada manusia namanya soleh. 1, 2, 3 soleh. Coba diulang. Soleh. Sekali lagi. Yang kedua, amal ibadah. Tulis. Apa? Kalau amal soleh berkaitan dengan manusia. Kalau amal ibadah kaitannya kepada Allah. Kaitannya kepada Insya Allah tanggal 2 Februari ini itu malam nisfu Sya'ban. Malam catat. Kalau saya itu lebih baik sibukkan dengan ibadah. Betul. Boleh itu. Baru tadi saya udah kemarin. Dan lihat kegiatan saya. Kalau pergi umroh, tiap hari aku umroh. Kalau ke Masjid Nabawi, 1 hari 5 juz ngajinya. Jadi tiap hari hatam Quran di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram, saya usahakan tiap hari sudah waktu 1 hari 3 kali. Kenapa? Target 7 kali umroh itu sama dengan 1 kali haji. Jangan puas dengan ibadah. Nanti akan datang Ramadan. Ramadan itu buat kita. 2 Februari itu malam nisfu Sya'ban. Usahakan baca Yasin 3 kali ya. Tanggal 2 Februari itu malam pertengahan Sya'ban. Jamaah. Oh jamaah. Kalau Rajab itu yang paling mulia 1 sampai 10 Rajab. Kalau Sya'ban pertengahannya 11 sampai 20. Jadi kalau memang tidak sempat tanggal 2, sebenarnya dari 11 kita sudah boleh berdoa. Dan itu pertengahan 10 malam. Kalau Ramadan 10 terakhirnya ada malam Lailatul
dimudahkan berjalan di jalan siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Pada 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga dari hukuman dan suka dan ketika dipersilakan hamba. Jamaah, sekiranya orang lihat pahala Ramadan itu, orang inginnya Ramadan terus. Semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dilipat gandakan sampai 70. Sampai berapa? 70. Paksakan diri hatam Quran. Siapa yang hatam Quran di bulan Ramadan 1 kali, sama saja dia menghatamkan Quran 70 kali. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Dia mau melirik ke atas, takut lehernya. Jemaah, dengerin. Beda istighfar, beda taubat, beda ampunan. Semua yang hadir ini dapat ampunan Allah. Siapa yang sibuk dengan kebaikan, tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Karena ibu ada di sini, berarti ibu tidak berdosa. Karena kalau ibu tidak di sini, kemungkinan besar bertengkar sama suami di rumah. Jamaah, dengerin. Kalau istighfar menutup, kayak orang nulis tapi salah, dia teks ditutup tulisan itu, tapi yakin masih ada tulisannya di dalam. Kalau taubat dihapus, tapi pasti masih ada bekasnya. Tapi kalau ampunan itu paling aman. Kenapa? Minta arahan. 1, 2, 3. Minta arahan. Jadi dia bisa tidak sempat berbuat dosa karena minta arahan. Ini dapat arahan. Makasih banyak Pak Bu. Saya baru tahu ternyata di Bengkulu ini Masya Allah luar biasa. Ya Allah, pejabatnya jadi orang tua asuh daripada anak yatim. Tapi ingat ya, yatim itu batasnya 17 tahun. Di atas 17 bukan yatim, calon bini. Batas yatim itu 17 tahun. Nggak boleh lagi. Nggak boleh disantuni di atas 17. Udah ada malas namanya. Betul. Makanya sahabat yatim, di mana sahabat yatim? Mana sahabat yatim? Di sana, sahabat yatim bagus tuh. Dia punya program santunan bunda yatim. 2 cara, diabetes dan manual. Yang manual yang masih punya gigi, diabetes sudah tidak punya gigi. Berarti jangan dari nenek-nenek. Jangan. Dengerin. Yasin kedua, minta
rezeki. Ingat, kalau minta rezeki 5. Ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, berkah. Makanya ibu kalau ambil nasi, jangan langsung dari rice cooker, medikomnya pindah langsung ke piring, nggak boleh. Pindahkan ke dulu ke bakul, dari bakul baru pindah ke piring. Ya, jangan dari rice cooker langsung ke piring, itu nggak boleh. Apalagi dari rice cooker langsung ke mulut. Panas. Ya mah, bagusnya dari bakul pindah ke piring dibaca dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah. Ya Allah, saya ambil rezekiku. Rahmani, yang memberi, tambahkan rezekiku. Kemudian ada yang ketiga, Rahimi, yang menyayangi, berkah. Jadi rezeki tambahan berkahnya. Tujuan kita rezeki tambahan berkahnya. Oke? Kita mulai ceramahnya ya. Yang ketiga, ya Allah, berkahnya Yasin yang saya baca. Ya Allah, kuatkan imanku, angkat derajatku. Jangan minta derajat kalau imannya gak kuat. Mau jadi kumpul, lagi gak siap, panik kau. Emang gampang jadi kumpul? Harus kuat imannya. Betul tidak? Semua yang mau naik derajat harus ikut ujian. Polisi, tentara yang mau naik pangkat harus ikut pendidikan. Anak sekolah yang mau naik kelas harus ikut ujian. Makasih banyak Pak Bu. Pak Wagub, ingat ya, dengerin. 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 Kalau Allah menghendaki satu daerah itu makmur, Allah datangkan pemimpin yang adil untuknya untuk mengurusnya. Titip umatnya Nabi. Sebelum Nabi menguruskan nafas terakhir, Nabi menyebutkan 3. Salat an-nisa ummati. Jadi iris-iris dada ini mengingatkan Nabi sebelum membungkuskan nafas terakhir. Nabi berkata, salat an-nisa ummati. Apa maksudnya? Salat. Mau selamat? Jaga salat. Makanya saya tadi mohon maaf sebelum kesini dari bandara mampir dulu Pak Al-Azhar. Saya diminta salat di sana tidak. Saya ada niat tadi salatnya di sini. Saya salatnya di sini. Dan niat saya mau salatnya di masjid rayanya Baitul Izzah yang lampunya besar. Wow. Masya Allah. Jemaah, tidak boleh ada rumah lebih tinggi daripada masjid. Makanya masjid itu punya menara. Jadi rumah itu jangan lebih tinggi daripada menara masjid ya. Jemaah, bisa kita mulai ceramahnya? Kita mulai ya. Mencuri potong tangan, mata-matanya dipakai berdosa ditusuk, berbohong tidak diikuti, tapi yang tidak salat kepalanya dicuri. Kenapa kepalanya? Pernah nggak ada orang tidak punya tangan? Pernah lihat ada orang tidak punya mata?
Tidak. Ada. Pertanyaannya, pernah lihat ada orang jalan-jalan tidak punya kepala? Artinya tidak layak hidup orang yang tidak sholat. Pemahaman kita orang sehingga dia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu juga tiga. Ibadah. Coba diulang. Ibadah. Sekali lagi. Ibadah. Jemaah. Kita mulai ceramahnya ya. Catat. Tanggal 17. Tanggal itu malam 1 Ramadan. Usahakan nunggu di rumah, nungguin sidang iswa. Lakukan 5 ini. Tulis. Bisa diangkat dulu dari sini. Udah paham? Udah paham? Paham? Jamaah. Yang kedua, setelah sujud syukur, duduk. Berdoa, ya Allah. Berikan kami rezeki agar bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikan kami rezeki. Ketiga, niat 1 bulan. Coba semua itu dulu, baru tulis. Tutup matanya, simpan ke dada. Saya berniat. Ikuti gerakan tangan saya. Saya berniat. Puasa. 1 bulan. Penuh. Ramadan. Tahun ini. Karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Berapa salamnya? Salam ke kanan. Coba diulang. Kenapa salam itu 2 salam? Salam yang di kanan, salam pembuka. Yang di kiri, salam penutup. Di mana-mana salamnya 2 orang. Salamnya, salam pembuka, salam penutup. Dengerin. Yang di kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pembuka. Selamat datang wahai salat berikutnya. Nanti kalau salat asar begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat asar dulu. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat asar. Kenapa? Dalam hati. Bu. Kata Allah, malaikat jagain hambaku, dia mau salat berikutnya. Nanti kalau bisa lagi, maghrib lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat maghrib. Isya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat isya. Apa maksudnya? Karena kita berkeinginan untuk salat dengan kudus. Oke? Udah paham? Angkat tangannya. Karena ini, kalau sudah salat, kita usap muka kita. Kenapa diusap? Karena salat itu doa. Kalau engkau berdoa, kata Nabi,
Jangan turunkan tanganmu sebelum kau usap wajahmu. Salat itu doa. Jadi kalau sesudah salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba angkat tangan semua. Usap wajah. Bagaimana cara usapnya? Dari dahi. Tahan. Turunkan ke lewat wajah. Finishnya di dada. Ulangi. Turunkan. Finishnya di dada. Apa bacanya lu? Coba ikut. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Lagi. Ingat, salat itu mengandung 3 unsur. Bacaan, gerakan, hati. Ulangi. Sekali lagi. Bacanya apa? Astagfirullah. Gerakannya ini. Astagfirullahaladzim. Dengerin, artinya apa? Coba ikut. Simak dari dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hilangkan susahku. Dan lukaku. Ulangi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hilangkan susahku dan lukaku. Susahnya di mana? Tadi. Lukanya di mana? Sakitnya tuh? Udah paham? Udah paham? Lanjut. Tanggal 17 malam, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah sudah memutuskan puasa tanggal 18. Tapi tetap ada sidang isbat nanti tanggal 17. Kebetulan saya tidak diundang. Karena saya sudah ketua ormas. Gajinya ketua ormas. Saya ketua jamaah. Yang mereka juga diundang. Nggak mungkin lah. Kalau kita di sana kan duduk dari jam berapa? Saya pernah juga itu yang itu teropong. Wah, itu melihat hilang luar biasa juga ya. Jamaah, dengerin. Dengerin. Yang pertama apa? Sujud. Yang kedua, doa ya Allah. Berikan kami rezeki agar bisa beribadah di bulan suci Ramadan. 3. Niat sebulan. Coba dikerjakan. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini tanpa Allah. Hati-hati loh. Butuh puasa 1 bulan. Niat dan penangan. Kalau tidak ada niatnya, kalau pahala tidak sah puasanya. Makanya kita pakai niat. Jangan sampai ini tidak sempat berniat. Yang keempat, orang yang mau bisik, kata-katanya begini. Yang keempat, niat malam. Nawaitu syukur, 2 berdoa, 3 niat sebulan,
niat tiap malam. Tiap malam itu saya punya besok. Yang kelima, keluar dari rumah sambung Ramadan. Keluar dari rumah, lihat langit, baca ini. Baca ini. Siapa yang baca ini? Aramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca ini. Baca. Ini banyak. Lihat langit ya. Lihat langit sambil tersenyum. Baca ini. Baca ini. Siapa yang baca? Haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca ini. Baca ya. Doanya adalah baca. Kalau pertama Ramadan ini bacanya. Baca. Bacanya adalah marhaban ya Ramadan. Apa? Kalau marhaban gini, kalau ahlan wa sahlan kayak ada yang punya mereka. Selamat datang. Pernah lihat di toko-toko? Pernah lihat di toko-toko yang ada balon ini? Pernah lihat balon yang ini? Itu ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban itu menyambut selamat datang. Kayak tadi main deh. Kayak tadi Pak Gubernur, Masya Allah akhlaknya. Saya datang langsung Pak Gubernur berdiri menyambut saya. Itu marhaban. Kalau saya tadi marhabannya benar-benar turun dari mobil, gak pakai sendal, supaya lebih cepat, gak pakai sepatu, supaya lebih cepat. Tulis, ada 3 orang yang ditolak Ramadan. Berkata, marhaban ya Ramadan. Kata Ramadan, la marhaban. Nada marhaban untukmu, nada Ramadan untukmu. Jemaah, jemaah. Kayaknya itu mau pipis deh. Ini mau pipis lewat sana. Di sini kejauhan. Sana dulu baru dekat. Jemaah. Dengerin. Ada 3 orang yang ditolak Ramadan. Susah berpuasa, susah ngaji, susah tarawih, percuma. Kenapa? Nggak ada niat. Ingat ya, Ramadan itu tamu yang akan nginap di hati kita selama 1 bulan. Kalau dia tidak senang, Ramadannya pergi. Tapi kalau Ramadan sudah datang, nginap, maka dia panggil
kamu terbesarnya. Siapa itu? Lailatul Qadar. Untuk itu kamu di hati kita. Salamun hiya kanat lailul qadar. Kenapa ya di hati? Kalau orang sudah punya Lailatul Qadar di hatinya, tidak ada kebencian, semuanya hikmah. Jamaah, maukah kamu yang hina? Ya layani. Senangkan kamunya, supaya kamunya betah. Kalau kamunya datang hina, tidak ditemani ngobrol, ulang gitu. Datang tamu, tapi di rumahnya gak disiapin makanan, ulang kamu. Layani tamumu dengan tadarus, temani tamumu dengan salat tarawih, berdua-duaanlah lewat zikir. Jemaah, ada tamu cuma sampai di pagar, gak mau masuk. Masuk tamuku, gak mau masuk. Dia tidak mau masuk karena dia mengantar paket. Gak mau masuk dia karena masih banyak paket yang diantar. Ada tamu masuk cuma dalam pagar, dan masuk dalam rumah. Walaupun kau paksa dia gak mau masuk, cuma dalam pagar aja, karena dia bercatat meteran. Ada tamu, anak di ruang tamu, malah dia mau disuguhin, dibuatkan kopi, teh, nggak mau, dia langsung mau pulang, karena dia mengantar undangan. Dan ada tamu, masya Allah, sampai ke dapur, Tukang gas. karena dia mengantar gas, mengantar galon. Galon. Usahakan tamunya bukan pengantar paket, bukan pengantar undangan, pengantar meteran, pengantar galon, gas. Usahakan dia nginap di rumah kita. Makanya awal Ramadan ke masjid, pertengahan Ramadan tinggal setengah, karena sudah banyak tamu yang pulang. Akhir Ramadan tinggal satu sak. Ini yang benar. Jamaah, ada 3 manusia di dalam Ramadan. Satu, anak durhaka. Makanya sebelum masuk Ramadan, datangi orang tua, bawain sembako. Namanya mungkahan. Bawain beras, sirup, sate, mie instan, telur, uang 3 juta. Kasih mama, ma, ini ma, buat Ramadan. Kata mamanya, kenapa kau bawa papa banyak sekali? Itu buat mama Ramadan. Kalau mama juga, makasih nak. Ibu jangan bilang sama-sama. Jawabnya, maafkan aku. Jangan minta maaf sebelum kasih dulu. Jangan kita, maaf, assalamualaikum, maaf ya, kata mama, maaf. Dan tidak ada tekniknya. Iya karena aku hanya engkau yang kami sembah, dan hanya engkau kami mengucapkan. Jangan langsung minta sama Allah. Ada tekniknya. Salat dulu baru doa, zikir dulu baru doa. Oke? Jemaah, lanjut. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, makanya ziarah kubur sebelum masuk Ramadan. Gimana kalau kuburannya jauh? Makanya siapkan makanan satu nampan. Panggil ustaz atau orang soleh untuk bacain tahmid. Niatkan pahala makanan itu untuk orang tua kita, supaya ustaznya makan 40 hari makanan itu masuk dalam perutnya. Selama itu orang tua kita dapat pahala. Sedekah makanan itu pahalanya 40 hari. Makanya kalau orang berpuasa terus ada makanan, batalkan.
dosa, zalim, durhaka. Anak ke orang tua namanya durhaka. Baiklah, karena waktu. Yang kedua, Tiga. minta maaf sama suami ya Bu. Mau dimaafin? Ada caranya. Rata-rata wanita gengsi minta maaf. Nggak salah. Caranya gini, Bu, 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 Bu. Caranya, 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 caranya. Dengerin. Masak yang enak-enak. Makanan yang disukai suami. Ketika sudah makan, Mama, enak sekali masakanmu. Kalau sudah bilang begitu, enak sekali masakanmu, makasih ya Ma. Jawab, maafkan saya ya Pak. Oke, Bu, mau nggak suaminya tidak selingkuh, tidak melihat wanita lain di lubang sini, lubang lehernya sini ada cedera, ada. Bacakan di sebelah kanannya suami doa supaya dia tidak melihat wanita lain. Mau? Bacakan ini. Bacakan ini. Surah Al-Fatihah 41 kali. Lama. Ada caranya. Di lonceng motor bacakan. Ada caranya. Mau? Beritahu suami, Pak, aku bikin dulu ya. Ada satu gigi baca. Kata suaminya, Mama, sudahlah capek kau. Bilang, Pak, baru 20. Terakhir, yang ditolak Ramadan, orang yang belum bermaafan sesama manusia. Kita maaf ya Bu. Ketemu orang yang maaf ya Bu, Ramadan. Makanya kita bikin acara menyambut Ramadan supaya bisa saling memaafkan. Maaf karena waktu tinggal 7 menit. Maksudnya tinggal 7 menit setengah 3. Jangan dengerin, dengerin. Ada 3 amal. Amal soleh kaitannya kepada manusia. Amal ibadah kaitannya kepada Allah. 3. Amal jariah. Amal saleh kepada manusia, amal ibadah kepada Allah, dan itu nanti diminta sama Allah. Mana salatmu, mana puasamu, mana zakatmu, mana hajimu. Kalau tidak ada hajinya, cari umrohnya. Bulan ini, bulan Agustus kita berangkat umroh orang lagi. Bulan ini, saya keluarnya bulan ini, ya teman umroh saya. Ternyata di sini pejabat lagi. DPD RI, wow, kuat loh. Kalau saya umroh bareng aku, kuat dia. Karena saya kalau berangkat umroh sama aku cuma 3 kali ke masjid. Jam 1 malam, jam 2 malam, tahajud, nanti subuh sampai subuh. Bulan, sarapan, istirahat, jam 10 ke masjid lagi. Duha, lanjut, dulu.
Habis itu mulai makan siang, istirahat lagi. Nanti jam 3 ke sana ke masjid lagi, atau jam 3 atau jam 4. Tinggal saya asar, maghrib, isya. Dia cuma 3 kali. Hanya orang capek, kita nggak suci, capek bola balik. Betul tidak? Jemaah. Amal yang ketiga, amal jariah. Apa bu? Amal jariah ada 3. 1, anak soleh, didik anak. Gak punya anak, cari anak. Ini anak soleh ini. Masya Allah. Kelas berapa? Masya Allah. Kalau besar mau jadi? Semangat dulu ini. Jamaah. Lanjut. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Ilmu tiga, sedekah jariah. Tulis, sedekah jariah ada 7. Kita udah meninggal, sedekah jariah kita masih mengalir. Itu yang kita harapkan. Bu, 1, wakaf. 2, masjid. 3, Quran. Ulangi. 1, wakaf. Pasti nggak tulis dia itu. Yang pertama apa? Fasilitas umum. Makanya Pak Gubernur selamat, paling banyak amal pahalanya Pak Gubernur. Tanda tangannya jariah. Itulah yang jadi pejabat. Kita harus jadi pemimpin semua. Kadang di depan, kadang di belakang, kadang di belakang. Kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang. Kalau di depan imam, kalau di belakang amir. Nah, kasih surat perintah. Mulai banyak pahalanya. Rapat-rapat, bikin keputusan, undang-undang, selamat. Jamaah. Nah, kita ini jadi apa? Dari sini pengurus kebaikan. Dan namanya Habibah pengurus kadang di rumah, jangan sendal. Kadang di tengah, konsumsi. Itu tuh aja. Jaga sehat. Kasih lewat itu, mobil bis dia. Cepet, jangan banyak-banyak. Kalau besar aja. 1, wakaf. 2, masjid, nyumbang masjid. 3, Quran, simpan Quran. Qurannya mulai di sejadahnya mulai di masuk sana ke sana. Setiap berangkat haji umroh sebawa itu. Iya. Tiba-tiba dia tulis, dia kasih, jadi PR buat saya sebawa terus. Jamaah, saya kira bukannya mengisikan itu istirahat. Ternyata dia beli Quran buat saya. Apanya dibawa terus itu mesti. Setiap tekanan sukses pasti siapa? Jamaah. 1 apa tadi? 2, 3, 4. Mata air. Bikin sumur. Ibu punya leden di rumah. Pernah gitu. Jangan cuma di dalam rumah dibikin. Usahakan ada di depan rumah. Di dalam rumah. Buat apa dia buat
Ini mau kawin juga ini. Kawin dia. Serius. Alhamdulillah saya berangkat ke Tanah Suci baru 21 kali. Satu kali itu gratis semua sih. Sama kita. Jemaah 5 kali haji, 16 kali umroh, dan itu gratis semua. Karena banyak yang menjadi. Tapi kan susah juga saya. Kalau saya berkata tarafnya di 30 tahun, tak bisa keluar. Ini aja saya pergi ke sini, ya langsung aku dari sahabatnya aku karena aku itu. Karena sahabat dari banyak program bersama bisa jadi. Amin. Sahabat yatim lagi bikin sumur, lagi bikin sumur di Gaza. Kebayang ya, di Gaza bikin sumur, harganya 300 juta satu sumur. Jemaah, bikin sekolah darurat, bikin asrama yatim 27 asrama yatim di 15 kota di Indonesia. Makanya sahabat yatim ada penggalangan dana tuh pasti. Mana sahabat yatim? Sini dulu. Ternyata di Bengkulu ada sahabat yatim juga ya. Tapi dia bukan yatim, dia mengurus doang. Dia sahabat yatim nih. Ada penggalangan dana nggak buat sini? Ya, alhamdulillah pada hari ini kami menerima Ustaz Muhammad untuk izin penggalangan dana di Provinsi Bengkulu ini kita menanam usaha yatim di Indonesia, terutama di sedang bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Lagi bikin apa di sana? Insya Allah kita sedang ada pembangunan beberapa rumah dan juga ada insya Allah kami akan melakukan pembangunan rumah yatim. Oh, rumah yatim. Ibu sudah rumah? Coba ambil uangnya, kita niatkan untuk orang tua. Coba simpan di tangan semua, kita niatkan jadian. Ayo simpan di tangan semua. Bu, naikkan tangannya. Naikkan tangannya. Jangan naikkan kalau bisa doang. Naikkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah jariah. Saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Simpan dulu, bayangkan wajah orang tua. Pejamkan matanya, bayangkan wajah ibu, bayangkan wajah ayah, niatkan pahala untuk beliau. Silakan sahabat yatim berjalan, masukin. Udah jalan. Sallallahu
mata air. Anak murid-murid shawl habis. Aku dulu dengerin, yang pertama apa tadi? Wakaf. Dua masjid. Tiga empat lima pengairan. Enam pohon, nanam pohon. Tujuh jalanan. Ini ada informasi dari sahabat yatim. Oke, bismillah kalau semua izin sedikit mengenai. Mohon izin, kita dengerin dulu informasi dari sahabat yatim. Nanti kita bikin amalan lagi Bu untuk hari yang kita mau nggak? Cepet ya, soalnya saya juga harus pergi. Oke, izin yang mau bersama kami sebentar. Ini alhamdulillah kami dari sahabat yatim bersama saya dan kawan saya yatim dulu. Soalnya kami pada hari ini di hari ini karena ada komitmen semua seluruh jamaah, kami ada sebuah komitmen ini yang ingin berkomitmen bersama kami. Nanti hasil-hasilnya akan kami bicarakan di pusat dan kami buat produk-produk terbaik yang sedang kami lakukan sekarang oleh semua, terutama di Indonesia, sampai di Indonesia. Di sini kami ada sebuah figuran ini sebuah hadiah yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Namanya jangan dicatat dulu. Nanti ada lagi? Siti, agak cepat Siti. Boleh langsung, boleh nanti. Salah Bu. Angkat tangan secara dada. Kalau berdoa, tangannya berbentuk mangkok. Berbentuk mangkok. Nggak boleh begini. Nggak boleh begini. Nggak boleh begini. Kita gini. Menanda. Tingginya saja yang ada. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir. Yang katanya minta sesuai yang diharapkan. Beda-beda permohonannya, beda masalahnya, beda hajatnya. Ayo sekarang angkat tangan semua. Simpan terakhirnya. Ini jadi taman manusia kita. Innalladzi arada alaika Quran lawatuka ila ma'ad. Ya Allah, jangan menjadikan majelis ini majelis terakhirku. Berikan aku rezeki, umur panjang, agar bisa mengikuti majelis hidupnya. Angkat tangannya semua. Kalau kita tahu, angkat tangan dicium. Ajar aswad sejajar tangan kita baru cium. Kalau ini sejajar tangan saya. Karena nggak mungkin saya salah satu.
Udah? Sudah ada. Bu, maaf ya. Mudah-mudahan kita ada rezeki ketemu. Banyak cara. Ibu Leni berkali-kali mengundang saya untuk pergi ke Bengkulu, untuk pergi kemana, tidak sempat. Ibu Aja tadi sahabat saya yang sekeluarga. Ibu, dia adalah orang baik. Mohon maaf, berkali-kali mengundang saya pun saya tidak bisa. Karena waktu ternyata pada rumah sahabat yatim kita rencana mau ke Palembang. Palembang, Padang. Kita mau Padang, tapi ternyata Padang nggak mengusik untuk ke sana. Ternyata kita alihkan ke Bengkulu. Saya kembali ke Medan. Nanti ada rencana ke Aceh. Bu, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Mohon maaf, saya mau di pesawat saya jam 3:20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.